Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nikmatun Yaya, SEMSI AKT, sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis kelas AK2A. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau menyampaikan materi mengenai manajemen finansial. Baik, sebelum melanjut ke dalam materi, kita akan menjelaskan mengenai latar belakang atau pengantar mengenai materi yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini. Manajemen finansial merupakan aspek yang sangat penting dalam menjalankan suatu bisnis maupun organisasi, karena dalam hal ini dapat membantu atau meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan meningkatkan keuntungan suatu perusahaan ataupun kerjasama. Tujuan dari presentasi kali ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen finansial dan bagaimana kita dapat mengaplikasikannya dalam bisnis maupun organisasi. Saya berharap atau kami berharap dari presentasi kali ini dapat memberikan manfaat yang signifikan untuk kita semua. Sebelum kita menjelaskan atau masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota. Yang pertama ada Gali Tegar, presensi 12, Salma Jihan, presensi 25, saya Venesia Aditya Artistik, presensi 27, dan yang terakhir adalah Yuli Ismulyani, presensi 28. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai etika perusahaan dalam pengelolaan dana, hubungan saling menguntungkan penyandang dana dan penerima dana, metode pemberian jasa finansial, manajemen alokasi dana yang efisien, peran akuntansi dalam memberikan informasi faktual, dan tentunya kita akan memberikan studi kasus beserta penyelesaiannya. Untuk itu, simak penjelasan materi selanjutnya. Baik, di sini kita akan membahas apa sih itu etika manajemen finansial. Etika dalam manajemen keuangan adalah penerapan prinsip moral dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian keuangan organisasi maupun secara individu. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua transaksi dan keputusan keuangan dilakukan secara adil, jujur, dan bertanggung jawab, sehingga membangun kepercayaan di seluruh pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan, organisasi, maupun kerjasama. Oke, yang pertama yaitu hubungan saling menguntungkan. Hubungan saling menguntungkan di sini merupakan hubungan saling menguntungkan antara perusahaan dengan stakeholders, dengan pihak-pihak terkait khususnya investor maupun dengan kreditor. Kenapa kok hubungan ini harus dijaga? Karena perusahaan membutuhkan modal dan pinjaman untuk keberlangsungan perusahaan. Perusahaan membutuhkan uang, membutuhkan modal untuk operasi perusahaan. Karena perusahaan telah dimodali dan telah dipinjamkan oleh pihak stakeholders, maka perusahaan harus memberikan balas jasa yang memiliki daya tarik tersendiri sehingga investor maupun kreditor tertarik dengan perusahaan tersebut. Karena apa? Karena banyak perusahaan-perusahaan lain yang melakukan seperti itu. Mereka mencari investor, mencari kreditor. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan balas jasa yang memiliki daya tarik tersendiri sehingga investor, kreditor itu tertarik dengan perusahaan tersebut. Nah, balas jasanya berupa apa? Balas jasanya yaitu balas jasa perusahaan terhadap kreditor berupa bunga pinjaman. Sedangkan balas jasa perusahaan terhadap investor yaitu berupa dividen yang akan dibagikan tiap tahun. Tuh. Kemudian next, perusahaan sebagai penerima amanah, yaitu perusahaan bukan hanya entitas pencari laba, tapi juga pemegang tanggung jawab besar terhadap investor, kreditor, karyawan, konsumen, maupun lingkungan dan masyarakat. Nah, perusahaan sebagai amanah berarti perusahaan harus menjalankan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Ya, secara garis besar ada 3, yaitu pertama etis, kedua transparan, yang ketiga bertanggung jawab.
Yang pertama etis dulu, yaitu perusahaan bertindak sesuai dengan nilai moral dan prinsip kebaikan seperti jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Ini sudah pasti. Perusahaan harus jujur dan adil. Jujur terhadap kebijakannya, jujur terhadap laporan yang dibuat, adil terhadap karyawannya. Kebijakan yang dibuat harus adil dan tidak merugikan pihak lain, baik itu tidak merugikan pihak investor, kreditor, karyawan, konsumen maupun lingkungan dan masyarakat. Yang kedua yaitu transparan, yaitu terbuka dalam menyampaikan informasi penting kepada pihak terkait atau stakeholder. Ini khususnya transparan ketika pembuatan laporan keuangan yang nantinya akan ditunjukkan kepada investor maupun kreditor. Kemudian yang ketiga ada bertanggung jawab, yaitu siap menanggung akibat dari setiap keputusan dan tindakan perusahaan, baik pada karyawan, konsumen, masyarakat maupun lingkungan. Perusahaan harus bertanggung jawab apapun kebijakan yang diambil, apapun kebijakannya harus bertanggung jawab. Oke, metode pemberian jasa finansial. Nah, di sini perusahaan sebagai penerima amanah menggunakan dua kriteria perjanjian hak dan kewajiban. Yang pertama, melibatkan penyandang dana ikut serta menerima resiko. Maksudnya gimana? Penyandang dana ikut serta menanggung resiko sesuai dengan besarnya kontribusi yang mereka berikan. Lalu, pemilik dana aktif pun pasti memiliki peranan yang lebih besar dibandingkan pemilik dana yang pasif, sehingga balas jasa yang diterima pun juga lebih besar. Nah, oleh karena itu, besarnya balas jasa pun harus adil sesuai dengan kontribusi serta status kepemilikan masing-masing. Nah, di metode yang kedua ini tidak melibatkan sama sekali resiko yang dialami oleh perusahaan. Nah, dalam hal ini, perjanjian yang tidak melibatkan penyandang dana dalam resiko perusahaan sama sekali. Penyandang dana pun hanya menerima imbal jasa tanpa terpengaruh untung ataupun rugi perusahaan, dan perusahaan pun tetap berkewajiban membayar balas jasa sesuai dengan perjanjian. Lalu di next slide ada sesuai dengan bisnis core. Maksudnya gimana? Nah, yang pertama, sebagai pihak yang dipercaya mengelola dana, perusahaan harus menggunakan dana dari investor atau pemegang saham sesuai dengan bidang usaha ataupun core bisnis yang sudah diketahui dan disetujui oleh perusahaan. Tidak boleh memakai dana untuk bisnis lain yang belum pernah diperkenalkan sebelumnya. Namun kalaupun ada rencana memperluas usaha, harus dibuat perjanjian baru dengan investor, kecuali jika sejak awal investor sudah memberi kebebasan penuh, asalkan dana itu tetap digunakan untuk mendapatkan keuntungan dan tidak terlalu berisiko tinggi. Lalu hal yang kedua yaitu penggunaan dana harus berdasarkan kepercayaan dari penyandang dana terhadap perusahaan, bukan karena bisnisnya spekulatif atau penuh resiko. Sejak awal pun perusahaan wajib memberikan informasi yang terbuka kepada calon penyandang dana melalui dokumen prospektus yang isinya menjelaskan tentang usaha yang dijalankan, rencana pengembangan usaha, reputasi usaha, serta informasi penting lainnya. Dan hal yang keempat atau hal yang terakhir yaitu informasi yang diperoleh harus objektif, transparan, dan tidak manipulatif. Harus sesuai dengan informasi yang ada dalam dokumen prospektus dan bukan hasil manipulatif yang memberikan informasi palsu. Itu semua bukan merupakan prinsip etis pendanaan, yaitu bertanggung jawab. Manajemen alokasi dana. Manajemen alokasi dana adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian penggunaan dana untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Prinsip-prinsip utamanya terdiri dari efisiensi, yaitu menggunakan dana secara optimal untuk memaksimalkan output dengan input yang minimal. Kedua, efektivitas, memastikan bahwa alokasi dana mendukung pencapaian tujuan organisasi. Transparansi, memberikan informasi yang jelas terbuka mengenai penggunaan dana kepada pemangku kepentingan. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas,
yaitu mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah berlaku. Persepakatan penggunaan dana. Persepakatan penggunaan dana adalah proses di mana pengelola perusahaan memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai rencana penggunaan dana kepada penyandang dana. Tujuannya yaitu agar penyandang dana dapat mempertimbangkan potensi keuntungan atau return dan risiko yang mungkin terjadi sebelum menyetujui penggunaan dana tersebut. Prinsip-prinsip etika dalam persepakatan penggunaan dana. Yang pertama, transparansi. Pengelola perusahaan wajib menyampaikan informasi yang jujur, lengkap mengenai rencana penggunaan dana kepada penyandang dana. Kedua, akuntabilitas. Penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Ketiga, keadilan. Pengelolaan dana harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk penyandang dana, perusahaan, maupun masyarakat. Dan yang terakhir adalah integritas. Pengelolaan harus menjaga kepercayaan penyandang dana dengan tidak menyalahgunakan dana tersebut yang telah dipercayakan. Selanjutnya yaitu peran akuntansi atau fakta informasi akuntansi. Akuntansi memiliki peran yang krusial dalam etika bisnis, terutama dalam penyediaan informasi yang transparan dan akurat untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis seperti yang pertama yaitu ada kejujuran. Kejujuran merupakan penyajian informasi keuangan yang akurat tanpa manipulasi. Yang kedua, integritas, yaitu menjaga konsistensi dan keandalan dalam pelaporan keuangan. Yang ketiga yaitu objektivitas, atau menghindari konflik kepentingan dalam pelaporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu profesionalisme, atau melaksanakan tugas dengan standar tinggi dan kompetensi yang memadai. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan pentingnya etika dalam manajemen finansial. Yang pertama itu ada tekanan persaingan atau competitive pressure. Persaingan yang ketat dalam dunia bisnis dapat mendorong perusahaan untuk mengambil keputusan finansial yang tidak etis, seperti manipulasi laporan keuangan atau pengurangan biaya dengan cara yang merugikan pihak lain. Kemudian ada kondisi ekonomi. Fluktuasi ekonomi seperti resesi atau inflasi dapat mempengaruhi keputusan finansial perusahaan. Dalam situasi sulit, perusahaan mungkin tergoda untuk mengabaikan prinsip etika demi kelangsungan bisnis. Yang ketiga yaitu kesalahan operasional. Kesalahan dalam proses operasional, baik yang disengaja maupun tidak, dapat berdampak pada integritas laporan keuangan dan keputusan bisnis. Etika dalam manajemen finansial membantu mencegah dan menangani kesalahan semacam ini. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan individu tentang etika. Kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip etika di kalangan manajer ataupun staf keuangan dapat menyebabkan keputusan yang tidak etis. Di sini studi kasus yang kelompok kami ambil yaitu kasus tentang PT Garuda Indonesia yang mengakui pendapatan dari perjanjian kerjasama dengan PT Maha Areo Teknologi sebesar 239,94 juta US dollar meskipun perjanjian belum berakhir dan tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh Mahata. Laporan keuangan tahunan Garuda dinyatakan cacat karena pengakuan pendapatan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Untuk penyelesaian kasus tersebut yaitu yang pertama pembekuan izin selama 12 bulan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua yaitu pembekuan surat tanda terdaftar atau STTD selama 1 tahun oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ketiga yaitu sanksi terhadap kantor akuntan publik atau KAP Tanubroto, Sutanto, Fahmi, dan rekannya. Dan kemudian yang keempat yaitu denda sebesar 100 juta karena melakukan pelanggaran peraturan pasar modal. Dan yang terakhir yaitu denda masing-masing sebesar 100 juta untuk seluruh anggota direksi karena melakukan pelanggaran peraturan pasar modal. Kesimpulan, etika dalam manajemen finansial sangatlah penting untuk menjaga kepercayaan dan integritas dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Etika ini meliputi
transparansi, tanggung jawab, dan keadilan dalam setiap transaksi finansial. Yang kedua, hubungan saling menguntungkan antara perusahaan, investor, kreditor yang harus dijaga melalui balas jasa yang adil dan manajemen yang efisien. Pemberian jasa finansial harus memperhatikan prinsip risiko dan kontribusi dari penyandang dana. Dana yang dititipkan harus digunakan secara sesuai core bisnis perusahaan dan diinformasikan secara terbuka melalui dokumen seperti prospektus. Manajemen alokasi dana dilakukan dengan prinsip efisien, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Peran akuntansi sangatlah penting dalam menyediakan data keuangan yang jujur, objektif, dan profesional untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, etika diperlukan untuk mencegah penyimpangan akibat tekanan bisnis, kondisi ekonomi, atau kesalahan secara operasional. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.